Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, kita hadir semua di sini sesuai dengan apa yang kita agendakan. Insyaallah gambar sesi 2 akan kita laksanakan di kota suci Madinah. Dan alhamdulillah malam ini kita sedang berada di kota suci Madinah untuk melaksanakan gambar atau ngaji bareng Buya Ar-Razi Hasib yang ke sesi kedua. Seperti ketahui sebelumnya Bapak Ibu, gambar itu kita laksanakan 1, 2, dan 3 itu kita adakan di Lombok. Okay. Nah, alhamdulillah pada hari ini, pada malam ini seperti apa kita agendakan sebelumnya, kita akan agendakan gambar keempat itu di kota suci Mekah, dan alhamdulillah Allah ijabah. Sesi pertama kemarin kita adakan di kota suci Mekah dan sekarang kita akan adakan di kota suci Madinah. Semoga ini ada berkah, keberkahan di dalam kita semua. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kemuliakan, mari kita dengarkan, mari kita sambut apa yang akan disampaikan oleh guru-guru kita. Sekali lagi semoga apa yang beliau sampaikan nanti bisa terdiam di dalam diri kita, bisa terdiam di dalam hati kita, yang tentunya bisa merubah segala sikap dan segala sifat yang ada dalam diri kita. Tentunya dari sifat ketidakbaikan menuju sifat kebaikan, sifat keburukan menuju sifat kebaikan. Untuk itu mari kita sambut guru kita Abuya Dr. Ar-Razi Hasib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syarrafana bil madinati ziyaratan li habibihi al-kiram. Alhamdulillah syarrafana bi Makkah umratan wa hajjan. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidil wujud sayyidil thaqalain sayyidil haramain sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Gimana dingin? Dingin ya? Lebih dingin Sembalun atau Madinah? Sembalun ya? Saya baru 3 kali ke Sembalun, itu dinginnya masih lebih dahsyat ya. Pantesan banyak juga yang nggak pakai jaket ya. Kayaknya kulitnya sudah kulit Sembalun itu, kulit Rinjani dan sekitarnya. Mungkin sebagian kita baru saja jumpa beberapa bulan lalu ya, 2 bulan atau sebulan? Sebulan, 2 bulan lagi, 1,5 lah ya. Di kampung apa namanya? Pegadangan apa? Pengadangan. Dan takdir Allah, dengan izin Allah kita diizinkan jumpa di kota menurut saya paling suci itu Madinah. Kenapa? Karena ada tubuh paling suci ditanam di dalam tanahnya. Namun yang lebih dulu disucikan Makkah, karena beliau duluan lahir di sana. Jadi Imam Asyuti nulis kitab Keutamaan Haramain. Apa kata beliau? Ulama berbeda pendapat, manakah yang lebih mulia, Makkah atau Madinah? Kira-kira mana yang lebih mulia dengan penjelasan tadi? Madinah. Secara apa nih ya? Secara tauhid lebih tinggi Makkah, secara rukun Islam. Tapi di bab cinta lebih tinggi Madinah. Kenapa? Coba lebih mulia Nabi Ibrahim atau Nabi Muhammad SAW? Mana yang lebih mulia? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa kata Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Muhammad? Ya, di hadis yang sahih, Sayyidina Muhammad SAW mengatakan, Ya Allah, ya, Inna Ibrahim qad harrama Makkah faj'alaha ya, ini hadis sahih Bukhari itu ya. Ya Allah, Nabi Ibrahim kakekku
telah berdoa meminta supaya engkau menghormati menjadikan Mekah sebagai kota haram. Faja'ala haramah, maka ia menjadikan Mekah kota haram. Haram itu artinya kota terhormat, sehingga pasirnya tidak boleh dibawa, rantingnya nggak boleh dipatahkan, tidak boleh ada bunuh-membunuh di dalamnya, tidak boleh ada tekar-tengkar dalamnya. Walaupun kita sering lihat sopir tekar-tengkar itu urusan dia lah ya. Apalagi kalau Ustadz tengkar, aduh astagfirullah, itu jangan sampai ya. Saya yakin beliau-beliau ini nggak tengkar lah. Beliau ini kalau rame paling cuma ngurusin jamaah. Insya Allah. Lalu kita dengerin azan dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina, biar dapat berkah azan di Madinah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, salah satu nikmat orang bertauhid, setiap kali azan itu pintu langit dibuka. Jadi kalau doa habis azan itu langsung tembus. Jadi itu sama aja, mau di Lombok, mau di Jakarta, mau di India, mau di sini, pintu langitnya sama. Ya. Semoga kita menghormati waktu-waktu azan, kecuali ada darurat yang tidak mungkin kita tinggalkan. Baik, tadi siapa yang lebih mulia, Sayyidina Muhammad SAW atau Nabi Ibrahim? Nabimu? Kira-kira kalau Nabi Muhammad doa lebih cepat diijabah atau Nabi Ibrahim? Ya. Apa kata beliau? Ya Allah, itu Nabi Ibrahim
bermohon supaya menjadikan Mekah itu kota haram. Maka dia menjadikannya kota haram. Maka beliau mengatakan, Sayyidina Muhammad SAW mengatakan, fa inni haramtul Madinah. Maka aku juga menjadikan Madinah sebagai kota haram. Berarti bedanya apa nih? Kalau Sayyidina Ibrahim itu simbol tauhid, kalau beliau itu simbol cinta, rahmatan lil alamin. Makanya karakter orang Mekah beda nggak sama orang Madinah? Selama di Mekah Madinah beda. Beda ya. Oke, ini sinyal kurang kuat ini ya. Gak apa-apa. Didekatkan. Ketika sang kekasih Allah mengatakan, ya Allah, aku bermohon supaya Madinah engkau jadikan kota haram. Kira-kira mustajab? Maka mustajab. Meskipun beliau hanya 10 tahun lebih sedikit di Madinah, beliau Sayyidina Muhammad itu berhasil memberantas kesyirikan, dan Utamanya tidak hanya itu. misi utama beliau adalah menyempurnakan akhlak yang belum beres. Karena dulu sudah ada orang Tapi beda dengan setelah Nabi Muhammad SAW. Sini saya, coba sini, coba sini, coba sini. oh ya, berarti emang sinyaluhu ya, sinyaluhu ghairu qawi. Baik. Maka bagi sebagian ulama, kata Imam Suyuti, Madinah lebih mulia daripada Mekah. Kota Mekah itu dulu yang membangun siapa? Nabi Ibrahim. Ibrahim dan anaknya Ismail. Ya. Ini baterainya. Baterainya aja bang, ya. Baterai mic. Oke, itu Jaya. Oke, yang ada. Ada lagi? Baik, kita coba dulu ya semampunya ini nih. Masalahnya suara set. Beda sama orang Madinah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi kemuliaan tentang kota Madinah baterainya belakang. Ini baterai kan beda. Ah, baterai. Dikabeli. Baterai. Ya.
full ada full. Alhamdulillah. Ya, di Madinah nggak boleh marah-marah, apalagi di Lombok. Ya, kita baca Fatihah untuk rohani Rasulullah SAW, untuk para syuhada Uhud. Tadi sudah ke Uhud. Semua ahlul baqi, Nabi pernah berdoa, Allah maghfir li ahlil baqi, ya Allah ampunkan orang yang berkubur di baqi. Bahkan ahlul baqi itu, siapa sih yang cinta kepada orang yang di baqi itu ahlul baqi, menurut saya. Sudah ziarah ke baqi? Sudah ya. Nabi SAW mengatakan almar'u ma'aman ahad, seseorang akan bersama yang dia cintai. Semoga kita mencintai semua. Dulu orang-orang kita di Nusantara ngaji ke Madinah dan guru-gurunya banyak berkubur di Al-Baqi, ya. Bahkan kakek guru daripada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, namanya Said Ahmad Zaini Dahlan, ngajar di Mekah tapi wafatnya di Madinah. Ya, beliau ahli aqidah Ahlus Sunnah, beliau juga ahli hadis dan juga ahli zikir. Beberapa zikir-zikirnya masih kita amalkan sampai hari ini. Untuk mereka kita kirimkan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Malikum diyaka wa suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nabi SAW dalam hadis sahih mengatakan, ketika Dajjal nanti muncul, mereka tidak boleh masuk dua kota, Makkah dan Madinah. Dajjal itu makhluk terburuk, terjahat. Jadi kalau ada di alam jin itu iblis, maka di alam manusia itu Dajjal. Tapi beliau mengatakan itu Dajjal tidak sanggup masuk kota Madinah. Kenapa? Antara gunung A dan gunung B itu, ya, mabanala bataiha malaikah yahrusunaha, ada malaikat yang menjaga. Jadi kota Madinah ini dijaga. Dan beliau mengatakan Madinah ini kalkir, ya, seperti kir. Orang yang masuk akan dibersihkan sifat-sifat buruknya. Semoga beberapa hari ini sifat-sifat buruk kita dibersihkan Allah SWT. Mau termasuk kami-kami yang menjadi mu'allim, menjadi guru. Kami ini punya sifat buruk, Bapak Ibu. Sifat buruk mu'allim itu ingin dihikmahi, ingin dihormati. Saya minta ampun kepada Allah jika itu ada dalam diri saya. Merasa lebih alim, saya minta ampun kepada Allah jika terbersih di dalam hati ada itu. Nah, kalau Bapak Ibu ini mungkin karena merasa bayar, ingin kemudian diberi fasilitas terbaik. Saya yakin Bang Haji ini dari kemarin per 2 menit telepon, per 2 menit ada telepon masuk. Saya sendiri pusing ngeliat dia itu, ya. Pusing saya ngeliat, akhirnya saya ngambil jarak sendiri, Pak. Saya doakan aja semoga Allah farij, Allah bantu dia, selesaikan masalahnya. Karena yang diurus orang-orang yang sedang mencintai merindu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya sendiri baru seumur umur ini kemarin dapat hotel yang paling indah sekali. Ya, insya Allah itu. Tapi karena saya melihat, wow, ramai sekali. Itu pun hati saya senyum. Insya Allah, ternyata gini rasanya. Nikmat juga. Ternyata senang itu bukan di kasur yang empuk, tapi senang itu ada di dalam kolbu ketika jumpa dengan sang kekasih sejati An-Nur Zati Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga beberapa hari ini kolbu kita, pikiran kita, lisan kita, akhlak kita dibersihkan oleh Allah SWT berkah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pasti masing-masing punya karakter, ya, pasti nggak? Benar nggak? Mau dia profesinya apapun pasti ada. Ya, insya Allah di Madinah Allah bersihkan. Insya Allah, ya. Nabi itu mengatakan jangankan orang yang didoakan baik, orang yang pernah dikata-katai Nabi, apa kata beliau? Allahumma man la'antuhu aw ghadabtuhu aw sababtuhu faj'alha zakatan lahu, ya, wa tuhar.
Ya Allah, siapapun orang yang pernah aku laknat, aku kata-katai, aku kutuk, kalau dia ridho sebagai murid, sebagai umat, ya, tolong bersihkan dia, tolong jadikan itu mahar pembersihnya. Jadi kalau selama di Masjid Nabawi atau di mana ada askar marah-marah, itu belum tentu orang itu, Pak. Ya, belum tentu orang itu. Siapa tahu malaikat lagi nyamar, ya kan, sebanyak itu. Dari dulu sampai hari ini malaikat itu naik turun. Selesai tugas dia naik turun lagi yang baru. Yang tugas sekali nggak balik. Jadi yang sudah selesai dia balik. Nanti Allah munculkan lagi makhluk yang baru. Ya, jadi Bapak Ibu dari kemarin itu disorot itu. Mana sifatnya yang jelek-jelek itu dibersihin itu. Dibikin gelisah. Kalau melakukan sesuatu yang nggak benar dibikin gelisah. Dibikin perasaannya nggak enak. Itu cara Allah lagi bersihin, dikocok ya. Hotelnya masih lebih dekat ya, cuma ke ini sudah lihat orang-orang Uzbek, orang-orang Turki, jualannya jauh sekali. Ya, baju-bajunya lucu-lucu lagi ya. Nah, kita ini bajunya masih warna-warni lah, baju batik. Namun kemuliaan bukan pada baju, bukan pada dekatnya hotel ke Madinah. Kalau saya nggak berani sebenarnya dekat-dekat ke Al-Haram itu, aslinya Pak. Aslinya saya nggak berani, maka hotel saya agak jauh nih, ini baru pindah. Itu sudah jauh banget. Ya tahu kampung apa namanya tadi itu ya. Ya ada sekitar 7 menit lah dari sini. Dekat-dekat Uhud sini lah. Jadi kalau Bapak Ibu ini masih enak. Mau pergi ke Masjid An-Nabawi, mau sholat di waktu, tinggal jalan dikit nyampe. Kalau saya nyampainya ke masjid samping hotel, nyampe juga. Nah, Bapak Ibu yang Allah, yang penting itu bukan sering atau dekat. Bukan dekat ke Masjid Nabawi, bukan itu yang penting. Suatu kali seorang sahabat namanya Abu Darda. Ini sahabat Abu Darda ini setelah beliau wafat, Nabi wafat, beliau ini dikenal sebagai orang paling bijak. Jadi kalau sahabat-sahabat minta petuah, orang yang paling dituakan beliau lah itu Abu Darda, karena beliau orang yang nomor 5 masuk Islam. Yang pertama masuk Islam Khadijah, Ali, Abu Bakar, ya. Nah, yang keempat, yang kelima ini diperdebatkan. Apakah Abu Darda atau yang satu lagi? Sayyidina Abu Darda nanya, ya Rasulullah, ya, adakah amal yang lebih mulia, ya, daripada berjihad, daripada sedekah emas dan perak, apalagi selfie? Ya? Adakah amal yang lebih mulia dari semua itu, dari umroh bolak-balik? Kata Nabi, ada. Jawabannya sederhana, ada. Terus apa itu wahai baginda Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya kira-kira apa ya? Ada yang tahu hadisnya nggak? Ini hadis riwayat Imam Tirmizi, hadisnya hasan. Hadis lebih mulia dari jihad, lebih mulia dari sedekah, lebih mulia dari apa saja. Karena inti dari semua amalan ada di situ. Ada yang ingat nggak hadis ini? Lebih mulia dari umrah sunnah ya. Apa ya? Ada yang tahu? Mulai meler Pak. Mulai meler ya. Kalau saya udah meler kemarin. Ayo, ada yang tahu hadisnya? Inti dari sholat apa Pak? Ya, inti dari sholat. Bukan sholat awal waktu, bukan. Inti dari sholatnya apa? Ingat kepada inti dari zakat, ingat bahwa pemberian itu dari Allah. Inti dari haji umrah, ingat pada geraknya Allah Subhanahu wa ta'ala, gerak Allah pada diri kita. Maka beliau jawab, amal yang lebih mulia dari semua amal, zikrullah. Mengingat, maka zikrullah itu boleh disebut ruhul ibadat. Ruhul, semua ibadah ruhnya ada pada zikrullah. Berarti kalau umroh nggak ada zikrullahnya, itu umroh bangkai.
Kalau sedekah nggak ada bismillahnya, nggak ada ikhlasnya, nggak ada zikrullahnya, itu pasti riya. Pasti berharap dilihat orang. Pergi umroh nggak karena Allah, nggak karena zikrullah, pasti bentar-bentar posting. Ya, nah, ini yang begitu kemarin, yang tobatlah mumpung malam ini masih ada di sini. Ya, Insya Allah lagi jamaah di Madinah, Masya Allah gitu ya, pastangnya, foto gitu ya. Jangan ikut-ikutan amal orang-orang yang ada itu. Kan banyak orang-orang itu setiap kali azan ya, ada yang selfie, ada yang rekam. Bukan itu kerjaan kita di sini. Kerjaan kita di sini sambung rasa kolbu kita dengan Rasulullah SAW. Sambung rasa kolbu kita kepada Rasulullah SAW. Nah, waktu masuk Raudhah, mungkin kita nggak dapat izin, saya pun belum masuk Raudhah, Pak. Ya, mungkin belum masuk juga ya sebagian besar. Katanya baru dibuka ya. Baru dibuka, pasti udah antri berapa itu. Ya, mungkin sebagian ada yang masuk. Jangan masuk Raudhah dengan nafsu. Inti masuk Raudhah apa? Zikrullah. Bukan sholat di situ kemudian sama dengan 1000. Sholat di situ sama dengan 1000. Sholat intinya apa? Zikrullah. Jadi inti yang masuk Raudhah itu zikrullah. Bukan masuk ke situnya. Kalau nggak dapat masuk, yang penting dapat zikrullahnya. Maka dulu kami waktu umroh tahun-tahun berapa itu, waktu saya nafsu belum pakai tasrih, siapa aja bisa masuk. Itu guru saya ngomong, "Nak, kok kamu nafsu masuk ke tempat suci? Itu tempat suci, jangan nafsu. Jangan emosi masuknya, jangan pakai syahwat masuknya." Ternyata ada syahwat nur namanya. Nur kita ini bersyahwat juga, ingin sholat berkali-kali. Coba kalau ada 1000 orang mikir kayak kita gimana, Pak? Itu korotitnya langsung depan pintunya. 1000 orang mikir kayak kita, pengen sholat berkali-kali di situ. Bisa dibayangkan nggak? Akhirnya saya sadar, oh iya juga ya. Dan apa faedahnya? Oh Masya Allah. Ya, faedahnya kami nggak jadi hanya di belakang makom. Kami zikir di situ, sholawat di situ, kan sudah ziarah, sudah Raudhah. Waktu itu ya, masih tahun 2014 Bapak Ibu. Kami sholawat, ya terus ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Salah satu dari orang yang duduk di sekitar kita, kami berlima, itu diizinkan antara jaga dan sadar dan tidur, jadi nggak tahulah namanya, disebut alam trans kalau bahasa orang. Seakan-akan berjumpa beliau, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan bersama yang dia cintai. Kalau Bapak Ibu ini mohon maaf, itu Raudhah itu tempat suci nggak? Tempat suci. Dunia itu suci apa menjijikkan bagi Rasulullah? Rasulullah lagi lewat sore-sore di tempat pembuangan limbah orang Madinah. Apa kata beliau? Kalian lihat itu limbah? Ya, itulah dunia dan hakikatnya. Ini kalam Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, ini Bapak Ibu saya punya urusan duniawi, punya hajat duniawi, terus masuk ke Raudhah, saya bacain hajat itu, pantas nggak? Pantas nggak baca hajat dunia masuk ke tempat suci? Maka benarlah kata Nabi SAW berdasarkan ayat Quran. Ya, di Quran kan ada kalau di pas haji, wa minan nas may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Jangankan di Raudhah, musim haji di Arafah saja, orang-orang musim haji yang sangat sakral dan suci, dia hanya doa urusannya, ya Allah saya nyalek ya Allah, ya Allah saya punya usaha ya Allah, semua yang disebut dunia. Dunia yang tidak suci dia baca di tempat suci. Kira-kira itu pantas gak? Itu gak pantas. Badan sakit-sakit nggak usah lah dikadukan ya Allah. Tubuh ini Bapak Ibu, sakit kan kita juga yang salah. Yang makan kita yang salah, jaga minumannya kita yang salah. Jangan salah-salahkan Allah.
Tubuh ini kalau sakit obati aja, nggak usah dibawa ke Raudhah, nggak usah dibawa ke Mekah, bawanya ke dokter. Jangan dibawa ke tuan guru juga, tuan guru paling tiup-tiup air doang, gitu doang ya. Ya mungkin berkahnya sehari, 2 hari, 7 hari, ada yang bisa seumur hidup ada, tapi kan nggak semua begitu. Ya, jadi kalau masuk Raudhah, seandainya masuk Masjid Nabawi lah nih, kira-kira yang disebut apa Bapak Ibu? Ya, doanya yang paling gampang apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa kedua gampang, ya Allah izinkan aku ziarah lagi, gitu ya. Izinkan aku ziarah kepada kekasih Engkau lagi, nggak usah minta aneh-aneh. Nabi itu nggak pernah minta duit ke Allah, nggak pernah minta rezeki yang aneh-aneh kayak kita. Yang Nabi minta syukurnya. Apa kata beliau? Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah bantu aku mensyukurimu. Orang bersyukur itu pasti dikasih harta nggak? Orang bersyukur dikasih fasilitas nggak? Pasti. Tapi kalau orang dikasih harta, dia pasti bersyukur atau tidak? Atau belum tentu? Belum tentu. Tapi kalau dikasih syukur pasti ada hartanya. Jadi kalau kita doa itu doa yang membuat kita tambah jadi hamba. Kalau di Mekah, di Madinah, jangan minta dunia, ya, jangan lagi minta dunia. Dunia itu udah dibuang dan ditalak oleh Rasulullah SAW. Maka dunia semakin ditalak, dia semakin datang, semakin jatuh cinta dia sama Rasulullah SAW. Semakin kita senang sama dunia, ini mohon maaf nih teman-teman beliau ini kan orang-orang travel ini banyak yang udah jatuh cinta sama dunia. Dunia itu maharnya apa? Fulus. Apa? Itu sudah. Mau dia ustadz, mau dia kiai 1000%, itu jadi setan langsung. Saya jamin jadi setan langsung. Bahkan setan aja nggak kayak dia gitu. Semoga beliau dan teman-temannya dijaga Allah ya. Para asatis, para tuan guru, para mutawif, para ustadz pendamping. Ini cuma sandiwara hidup kita di dunia. Nih berarti umroh itu urusan ke Allah, tapi hotelnya urusan dunia, ya, busnya urusan dunia, membayarnya urusan dunia, urusan travel ya. Bener nggak? Jangan sampai karena urusan dunia ke Allahnya rusak. Sama kayak kami ini ngajar, ya. Bangunan pesantren itu dunia, Bapak Ibu. Honor ceramah itu dunia. Jadwal viral itu dunia itu. Yang ke Allahnya apa? Ilmu yang disebar. Kalau Bapak Ibu ini bukan foto selfie-nya yang ke Allah, bukan, cintanya. Ya, foto selfie itu bonus di dunia ya. Kalau dapat sama orang ya alhamdulillah, kalau enggak juga nggak apa-apa. Yang penting di kolbunya ada cinta. Karena Rasulullah SAW itu pembersih akhlak. Semoga malam ini masih ada waktu ya. Sholawatlah banyak-banyak. Niatkan ya Allah berkat sholawat ini bersihkan akhlak burukku, bersihkan kolbuku, bersihkan jiwaku. Baca sholawat ya, kira-kira sekali duduk bisa sholawat berapa ini Bapak Ibu? Sekali duduk bisa 1000? Bisa. 100 sudah ngeliat handphone ya? Iya. Bisa nggak malam ini naik di atas 100? Bisa ya? Bisa nggak 313 sejumlah para nabi dan para aulia kutub? Bisa nggak? Bisa ya? Berapa? 300? Cobain nanti ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 1. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau yang mau yang pendek, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh juga. Berapa kali, Pak, Ibu? Ya, karena sebagian semuanya besok berangkat ya. Ada yang langsung ke kampung, ada yang ke Mekah, kan nggak balik lagi sini. Nggak tahu masih ada umur nanti atau tidak. Maka sebelum kita berpisah dengan baginda
berpisah dengan tempat ini mohon maaf Bapak Ibu, nih tempat ini dimanapun di Madinah ini semua tempat ini suci karena pernah diinjak oleh Rasulullah SAW. Itu Bukit Uhud, Gunung Uhud kelihatan ya di belakang. Itu Gunung Uhud, kata beliau ini Sahih Bukhari. Nabi ngomong ini, wahai Uhud, kami cinta engkau, engkau juga cinta kepada kami. Inna nuhibbu. Nabi ngomong ke Uhud itu karena Nabi mengerti bahwa Gunung Uhud itu juga ada spiritnya, juga ada nuansa spiritualnya. Bayangkan Bapak Ibu, Gunung Uhud tuh waktu diinjak sama Nabi dia grogi deh. Orang kalau grogi itu getar nggak? Grogi nggak? Grogi. Itu Gunung Uhud bergetar. Apa kata Nabi? Dihentaklah kaki beliau ke Uhud. Ya, hai Uhud, di atasmu ada Nabi, ada Siddiq, ada 2 orang syahid. Di hadis yang lain ada 3 orang syahid. Maksudnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, di hadis yang lain cuma beberapa sahabat. Lalu beliau bilang, wahai Uhud, kami cinta engkau sebagaimana Uhud juga cinta kepada kami. Jadi Uhud itu cinta sama Nabi Muhammad SAW dan orang yang cinta ke Nabi Muhammad SAW. Halo, semuanya cinta Nabi Muhammad? Ciri-ciri cinta, sering baca salawat kepada beliau. Kalau baca salawat itu dimaknain sederhana aja, wahai Rasulullah, terima salam kami. Wahai Rasulullah, terima cinta kami. Coba kalau salawat itu nggak usah aneh-aneh, yang penting dimaknain. Ya, insya Allah nanti akhlaknya berubah tuh, pelan-pelan berubah gitu. Yang tadi pemarah nanti hilang pemarahnya. Yang abang tersinggungan nanti nggak tersinggungan lagi. Kalau disinggung malah senyum gitu. Yang pengen dihargai mulu mulai menghargai orang lain. Ya, yang dulu suuzon, suka prasangka oleh orang, itu mulai nanti akan berbaik sangka kepada orang. Berbaik sangka itu rugi nggak? Berbaik sangka itu rugi nggak? Enggak. Kalau orang buruk sangka dia gelisah, kalau baik sangka dia tenang. Pilih mana, hidup tenang atau hidup gelisah? Maka kurangi prasangka buruk. Ya, banyakin prasangka baik ya. Ini waktu kita sampai jam berapa nih Bang? Jam berapa nih? Ntar pulang-pulang gak dapat makan lagi nih. Gila-gila ya. Makan rohani, Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu itu kalau jalan, itu hotel di mana? Kian ya? Kayan. Apalagi? Dekat situ juga? Dekat. Berarti kalau ke Masjid Madinah, Masjid Nabawi lewat Masjid Ghamamah dulu. Mimbar. Ya. Mimbar. Apa? Kalau Rama mimbar. Mimbar. Tembus mimbar. Itu semua tempat udah diinjak-injak sama Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina. Itu apa kata si bumi, si gunung, si tanah? Wahai tanah sebelahku, saksikan aku diinjak oleh makhluk terbaik di alam semesta. Makanya Imam Malik ini jangan sombong jalan di Madinah. Imam Malik yang berkubur di Madinah, guru Imam Syafi'i, asbab dia Imam Syafi'i jadi orang alim, itu nggak berani jalan sombong sedikit pun di Madinah. Nggak berani pakai sandal, nggak berani kalau udah masuk Madinah, nggak berani pakai kendaraan. Jadi dia kemanapun nyeker dan jalan kaki. Kalau kita kan gaya benar kan, wah busnya telat ya, semoga ada yang begitu ya. Ya ini lagi, wah, gampang ngeluh. Sedangkan Rasulullah SAW nggak pernah ngeluh. Imam Malik malu ditanya oleh para muridnya, wahai Tuan Syekh, apa sebab engkau pakai nyeker selama di kota suci Madinah? Nggak mau naik kendaraan bagus. Apa jawaban beliau? Masa jasad paling mulia di alam semesta terkubur di dalam tanah, sedangkan Malik pakai sendal yang bagus-bagus. Masa Malik naik kendaraan yang bagus-bagus? Begitu ngomongnya. Ini sih nggak perlu ditiru ya. Ini hanya perlu dipertimbangkan aja. Diambil ibrah. Ya boleh lah nanti kalau Asofa punya GMC, boleh nanti ya. Amin. Punya apa? Hayas ya? Atau bus? Atau punya mana? Amin. Tapi saya berbaik sangka Bapak Ibu, apalagi orang Lombok ya, karena dididik oleh tuan-tuan guru luar biasa.
ahli sunnahnya kuat, cinta sunnahnya kuat. Insya Allah selama di kota suci Madinah, kota suci Mekah, menjalankan adab-adabnya ya. Besok jangan lupa kalau udah di bus, udah mau pergi, dibimbing oleh Mutawif Pak Ustadz, baca salam ke Rasulullah ya. Baca salam ke Rasulullah dan baca Fatihah ke semua orang di Baki. Baca Fatihah kepada penjaga Madinah, yaitu malaikat yang disebut oleh Rasulullah itu. Lalu mengatakan, ya Allah, izinkan kami kembali menziarahi kekasihnya ya. Berdoa kita dan rasakan rindunya ya. Rasakan hati kita itu bergejolak ya. Semoga Allah Ta'ala terbitkan rasa rindu itu di kalbu. Amin ya rabbal alamin. Ciri-ciri para perindu juga sebut nama sang kekasih. Air matanya berkaca-kaca, Pak. Ada kerinduan bergejolak di kalbunya. Dan saya berdoa semoga semua yang hadir malam ini Allah kasih rasa rindu itu. Amin ya rabbal alamin. Dan semua sehat-sehat pulang ya. Pulang hati-hati, di sini sudah bagus-bagus akhlaknya, sudah jaga kalbunya. Ciri-ciri umroh diterima, akhlaknya lebih bagus daripada sebelum dia berangkat ya. Dan gak usah juga dipanggil Bang Haji, Pak Haji nanti ya, apalagi Pak Umroh Pak Umroh ya. Dan gak usah membawain diri misalnya harus buat tasyakuran yang keren-keren, gak usah, seadanya aja. Tapi kalau emang ingin niat berbagi, alhamdulillah, beli di sana aja Pak. Kalau beli kurma apa sih di sana aja, jangan beli di sini banyak, di sini seperlunya aja. Karena sekarang dibatas ya, zam-zamnya dibatas, kurmanya dibatas, kecuali Bapak jadi pengusaha eksportir. Nah, Bapak Ibu yang bukan Allah, bagian akhir yang mau saya sampaikan, Nabi Muhammad SAW, beliau ketika keluar dari kota Mekah, apa kata beliau? Beliau ngomong ke Mekah, wahai Mekah, kalau bukanlah karena pendudukmu mengusirku, aku pasti akan tinggal kembali di situ. Lalu beliau pindah ke sini dan hanya 10 tahun lebih sedikit, tapi bisa nurnya menyebar sampai ke negeri kita. Benar nggak? Kok bisa Nabi Nuh 950 tahun hidupnya, itu nurnya nggak bisa nyebar kemana-mana, kecuali cuma beberapa aja. Rasulullah hanya 10 tahun lebih sedikit itu bisa menyebarkan nurnya. Karena orang yang cinta itu nurnya lebih kuat daripada orang yang cintanya tidak sekuat beliau. Para nabi ini cinta juga, cuma lebih kuat cinta Sayyidina Muhammad SAW. Oleh karenanya, karena beliau ini Nabiul Hub, Nabiul Mahabbah, Al-Habib, disebut Al-Habib, sang kekasih, sang pembawa cinta, ruhaniyahnya cinta ada di beliau. Semoga setelah ini cintanya kepada Allah tambah besar, amin. Cintanya kepada Rasulullah tambah besar. Dan Imam As-Sakhawi mengatakan, sedikitnya sholawat pencinta kepada yang dicintainya adalah 300 kali setiap hari. Maka saya mengajak malam ini, kalau mulai malam ini sampai nanti sampai mati, sampai kapan? Jangan kurang setiap hari sholawatnya 300. Itu dibagi-bagi aja ya, pagi berapa, siang berapa, malam berapa ya. Sebentar kok, itu paling cuma 5 menit, 15 menit. Insya Allah kita dipanggil-panggil oleh Rasulullah nanti di akhirat ya. Insya Allah lagi orang diperiksa di alam akhirat, kita dipanggil, itu umatku itu yang dulu banyak selawat kepadaku, yang dulu masuk kota Madinah penuh adab, yang dulu masuk Madinah gak banyak keluh, yang dulu masuk Madinah dia tidak sombong, yang dulu dia masuk Madinah dia berniat memperbaiki akhlaknya, menyampaikan cintanya. Itu orang gak usah dihisap, wahai malaikat, nanti digituin sama Rasulullah itu. Maka kata beliau, aulakum ya biyaumal kiamah, orang yang paling aku utamakan nanti dari kiamat adalah aktsarukum salatan alaiya, orang yang paling banyak bersalawat kepadaku, yang paling banyak menyambung rasa cinta kepadaku. Berapa kali salawatnya Bapak Ibu? 300 ya, dibagi pagi berapa? 100, sore 100, malam 100. Insya
Kalau boleh lebih banyak, lebih baik. Ya. Semoga yang hadir malam ini berkah cinta Nabi, berkah ziarah Nabi, tubuhnya Allah bersihkan dari penyakit, pikirannya Allah bersihkan dari prasangka, kalbunya Allah bersihkan dari noda-noda maksiat, sirnya Allah isi dengan ma'rifat, ruhnya Allah tanamkan cinta kepadanya, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi wa likulli ratin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir ya Rabbi ya Rasul Subhanahu wa ta'ala al-mawdu ya al-dhalin amin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Labbaik Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Ya sama-sama ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta isyun wa wali anta misrahu suduri. Yang kuat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami keberkahan di dunia, kebaikan di dunia dan di akhirat. Di dunia dengan mencintai Rasul-Mu, menziarahi kekasih-Mu, mencintai para pewaris kekasih-Mu, membantu agama-Mu, berjuang demi agama-Mu. Di akhirat diizinkan bersama kekasih-Mu Rasulullah SAW. Allahumma akrimna bittaqwa. Ya Allah, muliakan kami dengan ketakwaan. Wa tahhir qulubana amma siwa. Ya Allah, bersihkan hati kami dari semua noda hitam. Bersihkan akhlak kami dari semua akhlak tercela. Bersihkan sifat-sifat buruk kami ya Allah dengan berkah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma tahhir ahlana wa azwajana wa zurriyatina wa jami'al hadirin wal hadirat. Ya Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya Allah yang membolak-balik hati, jika hendak Engkau membolak-balik hati kami, jika hendak Engkau merubah kami, ubahlah kami dari yang tadi tidak penyabar menjadi penyabar, yang tadinya suka emosi menjadi bisa menahan emosinya, yang tadinya mudah sakit hati menjadi hatinya lapang, yang tadinya tidak ikhlas menjadi ikhlas, yang tadinya syirik menjadi tauhid, yang tadinya iri dengki menjadi banyak bersyukur. Allahumma ya Allah, kalbu kami ya Allah, kalbu kami sulit berzikir ya Allah. A'inna ala dzikri, bantulah kami untuk mengingat Engkau ya Allah. Bantu lisan kami menyebut nama Engkau yang sangat berat itu ya Allah. Bantu kalbu kami memenuhi ya Allah, memenuhi kalbu kami dengan cinta nama Engkau ya Allah. Imla' qulubana bihubbika, imla' qulubana bi asma'ikal izam. Ya Allah, kumpulkan ya Allah kemuliaan nur namamu dalam kalbu kami.
dan dengannya ya Allah buanglah semua kotoran-kotoran di kolbu kami, Amin ya Rabb. dari rumah tangga kami, dari jamaah kami, dari guru-guru kami, dari kawan-kawan kami, dari orang tua kami, pasangan kami, anak-anak kami, orang kampung negeri kami, dan juga para pemimpin kami. Allahumma ya Allah, ikhtim lana bihusnul khatimah. Ya Allah, jika Engkau hendak menutup hayat kami, tutuplah kami dengan husnul khatimah, dengan membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Isfa' lana ya Rasulullah. Beri syafaat kami wahai baginda, beri syafaat kami wahai Rasulullah. Rabbana ya Rabbana, inna as'aluka asyauq ila liqa'ik wa nas'aluka ridah wa nas'aluka ya Rabbana an tu'idhana min kulli syarrin wa iqabin wa niqmatin wa narin bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.